Dan saat itu sebelum berangkat umroh saya hafal seluruh doa-doa. Tapi saat di sana, doa itu tidak saya baca. Yang saya baca, ya Allah, ya Rabbi, ini asli. Ini saya bisa ngebayangkan. Serius itu, Pak Haji ya? Ini serius pada saat pertama kali itu. Bener nggak gitu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kulkas. Kuliah Ringkas. Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu Kulkas ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas edisi Haji dan Umroh. Nggak terasa. Luar biasa, tidak terasa 1 tahun berlalu semenjak kita syuting Kulkas edisi Haji dan Umroh. Waktu itu pas pandemi Pak Haji ya? Pandemi. Kita syuting virtual dulu. Virtual di rumah dulu. Dan qadarullah Sobat Ngadem, Pak Haji Aang tahun ini belum bisa berangkat haji. Sedih, Bre. Kenapa Pak Haji nggak berangkat atau? Ya pertama karena pemerintah kita terkait dengan pandemi melakukan pengurangan kuota. Yep. Jadi jumlah berangkat jamaah haji dari Halipah yang berangkat lazimnya 3 bis, 4 bis, sekarang cuma 1 bis. Wah, jadi tidak dibatasi butuh ya tenaga yang banyak. Kan beginilah nasib supir cadangan. kenek ya. Nggak apa-apalah keneknya hari ke Mekah. Waduh. Berarti yang berangkat siapa Pak Haji? Yang berangkat sekarang Ustadz Didi dan Ustadz Wijayanto. Oh, Ustadz Wijayanto sama Ustadz Didi ya. Wijayanto. Waduh. Didoain mudah-mudahan beliau lancar di sana. Lancar, Hanya mabrur, berdua. ya. Kita biasanya disebut trio kwek di sana. Trio kwek. Di Halipah punya sebutan trio kongkorongok. Kongkorongok. Sobat Ngadem semua, by the way, walaupun Pak Haji Aang tahun ini tidak berangkat haji, tapi sebelumnya sudah umroh. Dan seperti biasa, kalau umroh Pak Haji Aang itu ngambil beberapa footage yang untuk ditayangkan di Kulkas ini. Kulkas, ya. Dan hari ini, insya Allah, kami berdua akan mereact footage Pak Haji Aang ketika ibadah umroh di Mekah dan di Madinah. Kalau Madinah nanti di season 2 ada Pak Haji. Oke, kita di Mekah dulu ya. Di Mekah dulu saja. Meskipun sesungguhnya startnya dari Madinah. Oh iya. Itu waktu video kita ini startnya dari Madinah. Oke, start dari Madinah dan tentunya footage-nya tidak begitu bagus karena Pak Haji Aang fokusnya tidak untuk ngevlog tapi untuk ibadah. Tapi jangan salah, kalau ngevlognya bagus, ngevlog juga bagian dari ibadah. Oh iya benar juga sih. Itu mah alasan karena belum bisa bawa GoPro. Oke, tahun depan mungkin Pak Haji ibadah haji atau umrohnya bawa GoPro atau bawa DSLR biar ngevlog di sana Pak Haji. Nggak usah, tahun depan bulan Agustus saya berangkat umroh lagi. Waduh. Saya bawa GoPro nanti biar ngevlognya bagus. Pak Haji nggak apa-apa lah, nggak usah bawa GoPro, brand aja ke sana yang berangkat. Insya Allah. Insya Allah ya. Minta doanya sama Daniel ya. Orang seram di Aceh, doanya itu dijabah. Atau paling tidak brand ikut di buntutnya pesawat aja Pak Haji. Oh, boleh. Kayak anak-anak dulu kan. Udah ikut di buntutnya pesawat aja. Oke, langsung saja Pak Haji ya. Kita react footage. Daripada ngikut di buntut pesawat, mending berteriak, pesawat minta duit. Waduh. Ingat dulu Pak Haji ya. Mang Yana di Nagrek. Pesawat minta duit sudah. Unggal sore. Oke, kita langsung saja. Wah, ini nah, ini nih ya. Di sini ada beberapa footage dan udah dikasih nomor. Di footage pertama ini, Pak Haji Aang lagi nge-vlog di bis ya dari Masjid Bir Ali untuk niat umroh. Oke, kita langsung saja react nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Halipah Tour yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, juga sahabat Ngadem semua. Sekarang saya sedang di bis. Ini namanya Mas Homsun. Bukan Homsun. Lupa lagi.
Mas Samsul. nama. Ini jemaah juga Pak Haji. Dia itu mutawif guide. Oh, Jadi guys. orang lokal yang tinggal di sana kerjanya nge-guide kita. Oh, jadi Sebab kalau kita berangkat umroh ke sana tidak pakai mutawif, itu secara teknis kita akan berhadap dengan persoalan. Karena mereka yang tahu rute, mereka yang tahu peta, mereka yang tahu segala kondisi di sana. Kita kan sekali-kali saja datangnya, gitu. Nah ini emang Khalifah Tour aja yang punya mutawif ini atau semua? Semua. Oh ini baru tahu nih saya ternyata ada mutawif namanya ya. Nah ini kita sedang baca talbiyah. Merinding ya. Wajah saya bercahaya ya. Karena dekat jendela Pak Haji, lebih ke dekat jendela. Oh iya. Wah ini padang pasir ya Pak Haji. Iya. Nah, video ini, Brand, saya sampaikan, ini ketika kita setelah selesai mikot. Mikot itu kita mengambil melakukan start pertama untuk melakukan ibadah umroh, yakni ihram di sana. Ihramnya kita di mikot. Nah, itu tempatnya di Bir Ali. Kita melakukan ritualnya pertama, kita melaksanakan sholat sunat ihram. Kita melaksanakan sholat sunat ihram dulu di sana sebanyak 2 rakaat, sobat ngadam. Kemudian setelah itu semua jamaah saya bawa kembali ke bis. Jadi meeting pointnya di bis. Kenapa tidak di area seputar Masjid Bir Ali? Karena suasananya crowded. Sebab kalau kita berdiri bergerombol di sana itu menghambat laju orang yang mau keluar dari masjid atau yang masuk ke masjid. Maka jamaah kita di masjid, di bis. Setelah di bis, sebelum kita ikrar niat, Brand, saya yakinkan dulu pada semua jamaah. Pertama, bahwa setelah niat umroh, maka berlaku sejumlah larangan ihram. Larangan ihram itu satu, tidak boleh pakai wangi-wangian. Yang kedua, kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai ada yang nempel selain kan ihram, sebut saja celana dalam, ya. Kemudian aurat ibu-ibu sudah tertutup semua. Nah, setelah saya yakinkan siap semuanya untuk ikrar, maka saat itu saya memandu. Ya, diawali dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sucikan dulu kan kotoran ruhani kita. Setelah itu kita baca syahadat, kita kokohkan keimanan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah kondisi batin jamaah terkondisi, baru setelah itu baca niat. Labbaik Allahumma umrotan, ya Rob, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Lalu setelah itu kita lunakan hati kita dengan membaca talbiyah. Terus. Jadi tadi saya mimpin baca talbiyah itu setelah membaca niat. Gitu. Jadi berangkat dari Masjid Bir Ali, naik bis menuju kota Mekah. Di bis tersebut kita niat untuk umroh. Dan sepanjang perjalanan ya cukup jauh dari Madinah menuju Mekah itu antara 6 sampai 7 jam lah ya. 7 jam ya, di bis kita itu. Nah, kita terus membaca talbiyah. Sesekali memang jamaah disuruh juga untuk nyiapin energi tidur. Karena kita akan menghadapi ibadah umrah yang cukup berat. Kalau tidak tidur, ya kita ajak semuanya untuk bertalbiyah. Dan satu lagi tradisi kami di Halipah, setelah baca talbiyah itu kita baca doa ma'surat ya di sepanjang perjalanan itu. Dan itulah sebetulnya yang mengoyak ruhani kita. Sebab kalimat demi kalimat dalam doa ma'surat itu kan ngegedor ruhani semua, nyayat hati ya. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan Brand kamu bisa ngalamin. Amin Pak Haji. Aduh, jadi kabita. Harus kabita. 7 jam perjalanan ke Mekah. Talbiyah di sana, terus kita juga istirahat Pak Haji ya. Istirahat. Nah, ada transit gak Pak Haji? Kan kalau di Indonesia transit terus pasti pop mie kan. Oke, ada. Itu ada nanti. Kita berhenti di rest area tertentu. Gitu. Biasa untuk kepentingan ke toilet. Kemudian juga ada sebagian jamaah yang ngemil, beli makanan kecil.
Sebab kalau makan yang berat sesungguhnya sudah disiapkan oleh kita sebelum berangkat. Iya, udah aman Dan lah, ketika tiba di Mekah juga pasti sudah disiapkan makanan. Iya. Tapi kayaknya kalau berhenti di rest area, kita agak tidak sempurna kalau tidak melengkapi kudapan di sana. Ada namanya sahi. Waduh. Jadi ada Beda ya Pak Haji ya. teh yang dicampur susu, ditaburi daun mint. Oh gitu. Dan itu nendang banget, Den. Asik banget. Ditaburi itu. daun mint. Mint kayak Bukan daun- surabung, bukan. Bukan surabung. Dan itu nikmat biasanya. Tapi beda ya transitnya, kudapannya juga Ya, beda. Kan terus- kalau kita transit, kudapannya tahu Sumedang, Pak Haji. Sebetulnya kalau di sana ada mungkin kita akan berburu itu. Oh iya, soalnya udah leneng Pak Haji. Udah leneng masakan Timur Tengah terus. Oke, ternyata gitu. Seru, kita langsung aja Pak Haji Boleh. ke video selanjutnya. Nah, ini di sini ada langsung ke Nah itu. Nah, ini. Keren banget ya kayak pemain MMA. Waduh. Pipinya. Tapi yang unik Pak Haji, kalau Khalifah, jadi si kain ihramnya tuh ada warna pinknya. Nah, oke. itu berarti sah ya Pak Haji ya? Nggak apa-apa Nggak ya? masalah. Dan Berwarna sesungguhnya itu diperlukan sebagai penanda. Oh iya. Tanda iya, kelompok kita. Karena lazimnya kan kalau tidak pandemi itu sangat penuh kredit. Jadi untuk membedakan antara jemaah kita dengan jemaah yang lain ada simbol tertentu. Ada simbol tertentu. Di antaranya kita sebetulnya pakai ID card ya, ini ada card, Khalifah warna iya. pink. Kemudian di kain ihramnya juga ada pink. Itu sesungguhnya untuk tanda saja Oh, iya, bahwa itu adalah bagian dari kelompok kita. Nah ini brand di pelataran Masjidil Haram ini. Iya. Memasuki pintu Masjidil Haram ya. Mau masuk ke pintu Masjidil Haram ini. Tingginya Pak Hajinya Sangat tinggi yang ini. ini. Nah, ini sudah masuk udah masuk di wilayah Masjidil Haram nih tadi dari pintu. Ini tangga dari Masjidil Haram menuju ke arah Ka'bah. Oh. Ya, mau ke arah area Tawaf. Tapi Pak Haji, ini emang tidak kredit atau emang lagi slow aja atau gimana nih? Ini sebetulnya lagi kosong. Lagi kosong ya? Karena pembatasan kemarin, lazimnya di sini penuh banget, Ren. Penuh banget. Nah, ini tangga sekali lagi dari. Nah, ini di lantai dasar nih. Stop dulu, Oh, ini ini lantai lantai dasar. dasar. Sudah terlihat Ka'bah. Di sini saya biasa memberhentikan dulu jamaah. Saya berhentikan dulu, rapihkan dulu barisan mereka. Setelah rapi semua, berdekatan menuju area tawaf, kita baca doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita dan lain sebagainya doa yang lain. Sesekali kalau tidak bawa buku panduan saya suka lupa doanya itu. Karena begitu haru biru ya. Coba terlihat di sini Ka'bah yang semula kita tidak pernah melihatnya tiba-tiba. Iya. Kita melihat itu ini. Tapi Pak Haji ya jadi surprise tersendiri gitu kalau lihat Ka'bah. Ternyata pas masuk tuh kita dari atas. Dari ya. atas. Dari atas ya. Terus ke bawah. Turun ke bawah. Itu Ka'bah belum kelihatan berarti belum, ya. dari atas belum kelihatan. Belum terlihat ya. Belum terlalu jelas. Tapi pas turun tangga, Pas turun tangga. mulai di sana terlihat. Mulai terlihat. Terus sebelum masuknya ada doa melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah. Aduh, Pak Haji. Saya jadi kangen. Ingin ke sana ya. Aduh. Nah, ini kan. Saya harus merapikan dulu. Tapi Nah, merinding. nah sih, ini Pak Haji. Brand. Setelah berdua gitu, kita akan mulai tawaf nih. Oh iya. Kita akan mulai tawaf. Nanti kita mulainya dari lampu hijau ini ya. Nah, saya ngasih kode bahwa mulai tawaf itu dari lampu hijau sini mulainya. Oh, ada penandanya. Dari penanda. Dari lampu hijau itu kan tangan kita ngelambai. Tuh. Lihat Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu mulai putaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berarti doa sudah dipersiapkan. Sudah ya, dipersiapkan. gitu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, by the way, Pak Haji Aang ini haji dan umroh bila bad mood. Saking seringnya, Sobat Gadem ya. Bolak-balik ke Tanah Suci. Nah, untuk momen pertama kali melihat Ka'bah secara langsung, Pak Haji. Tentu ini jadi unforgettable moment banget. Unforgettable Itu moment. waktu kapan? Terus bisa diceritakan nggak momen itu? Haru Pertama birunya seperti apa? kali saya lihat Ka'bah tahun 2010. 2010 Ketika ya. umroh pertama kali, suasana Masjidil Haram belum seperti itu. Ya,
Dulu betul-betul dari lantai 2 itu sebelum turun ke bawah terlihat karena tidak ada bangunan-bangunan yang baru seperti sekarang. Dan saat itu sebelum berangkat umroh saya hafal seluruh doa-doa. Tapi saat di sana doa itu tidak saya baca. Yang saya baca, ya Allah, ya Rabbi, ini asli. Ini saya bisa ngebayangkan. Serius itu, Pak Haji ya? Ini serius pada saat pertama kali itu bener nggak gitu ini. Kemudian mau dibilang bener kok saya bisa, dibilang enggak. Ini kenyataannya ada campur aduk ya. Perasaan pertama kali saya melihat Ka'bah itu seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Dan itu jadi unforgettable moment banget tidak ya. akan pernah terlupakan. Sepulang umroh yang pertama, hampir setiap minggu itu kita mimpi sedang di sana. Waduh. Mimpinya terlalu panjang. Brand bisa merasakan bila berangkat haji atau umroh yang pertama kali, memimpikan umroh itu akan setiap malam. Terasa terus. Hingga itu memantik kerinduan lagi kita untuk terus berangkat ke sana. Akhirnya bolak-balik lah Pak Haji ke sana dan tidak pernah merasa cukup Pak Haji ya. Terus kangen ke sana ya Pak Haji. Selalu kangen, selalu kurang, selalu apa namanya ya. Dan Mekah Madinah selalu memberikan kenang-kenangan baru. Siapapun yang sering ke sana, tapi kenangannya ketika berangkat ke sana selalu baru. Nah, video ketiga ini di Jabal Rahmah. By the way, ada pengalaman sendiri ini di Jabal Rahmah. Saya nitip sesuatu ke Pak Haji, tapi nggak usah diceritakan di sini. Oke, ini di Jabal Rahmah. Sahabat Ngadam, sangat terik luar biasa. Saya sedang berada di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah ya. Jabal itu bukit, rahmat itu kasih sayang. Di bukit ini Baginda Adam dan Ibunda Hawa kembali dipertemukan. Setelah mereka Allah turunkan. Pak Haji, berarti ini mah udah lepas kain ihram. Udah slow berarti. Tadi kan yang pertama tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul beres. Kita umroh. Setelah beres itu segala yang dilarang dalam ihram menjadi tidak berlaku lagi, boleh. Betul. Esok harinya kita biasanya city tour. City tour itu ziarah di situs-situs bersejarah yang ada di kota suci Mekah. Termasuk salah satu di antaranya adalah ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah ini kita terlihat ini bebatuan, sesungguhnya ini dari jarak yang kurang terlalu bagus, sebab waktu saya kemarin umroh ke sana di area Jabal Rahmah itu sedang diperbaiki. Oh, lagi diperbaiki. Ini ada seng-seng kayak gini ya berarti ya. Ini lagi diperbaiki. Ini area proyek yang tidak boleh kita lewat sana. Iya. Ini sebenarnya tangga tuh orang pada naik ke atas. Nah, ini sebagai penanda. Itu. Mudah-mudahan seluruh sahabat Ngadem juga jamaah Khalifah Tour bisa berziarah ke Padang Arafah, ke Jabal Rahmah untuk melihat situs bersejarah yang luar biasa, memiliki nilai historis dan legendaris saya kira dalam Islam. Saya Ang Ridwan, kulkas ngadem yuk. Masih ada jargonnya kulkas ngadem yuk. Kenapa sedang terik di sana? Supaya ngadem harus kulkas. Oke Pak Haji, Jabal Rahmah nih ya. Di atasnya ada situs apa aja tuh? Ini hanya penanda saja. Paling ujung di puncaknya sebelah sana tidak ada apa-apa, dan di sini tidak ada ritual apapun. Tidak ada ritual. Hanya saja kan begini, Jabal itu gunung, Rahmah itu cinta kasih sayang. Ini erat kaitannya ketika begini Baginda Adam dan Ibunda Hawa, mereka di surga kan disatukan oleh Allah, tapi mereka melanggar larangan Allah, menyentuh pohon huldi karena tertipu daya oleh iblis. Maka diturunkanlah Baginda Adam dan Ibunda Hawa itu ke dunia. Adam diturunkan di India, Ibunda Hawa di Jeddah. Jeddah itu dari kata jadun. Jadun itu nenek tua lah gitu. Itu konotasinya pada Hawa. Nah, mereka itu kan sedih. Biasanya di surga bertemu dengan Allah, biasanya di surga ada dengan malaikat, tiba-tiba di dunia mereka sendirian. Belum ada siapa-siapa. Lalu mereka melakukan i'tiraf yang Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena mereka i'tiraf, maka Allah membimbing mereka untuk melakukan perjalanan suci. Adam berjalan dari India menuju Mekah, Ibunda Hawa dari Jeddah menuju Mekah. Di sini Allah pertemukan mereka itu di Padang Arafah, ini namanya, di salah satu situs bersejarah yang bernama Jabal Rahmah. Kita lihat di video lainnya meski di seputar Jabal Rahmah. Kita masih lihat, ada ya? Masih ada setelah ini, yang video 4 masih Jabal Rahmah. Wah, ini Jabal Rahmah nih masih. Ini dari sudut pandang agak jauh, agak indah kan? Nah, ini seng tempat proyek ya. Berarti lagi perbaikan ya. Sekarang Padang Arafah sedang terus melakukan
dan renovasi mempercantik diri ya. Ya. Visi kita ziarah ke Padang Arafah. By the way, lagi dibangun apa Pak Haji itu? Ini pelataran untuk parkir sesungguhnya. Jadi parkir meski bisnis udah lama tidak boleh masuk ke sini. Ini lapangan sebelum naik ke Jabal Rahmah. Ini untuk kepentingan haji pasti lapangan ini penuh oleh jamaah, Jamaah-jamaah di sini tuh penuh. Kalau haji memang sini ya. Kalau haji juga sama di hari Arafah dan di hari-hari biasa semuanya juga penuh. Selain tentu ada penataan-penataan yang lebih estetik lah, ada unsur-unsur unsur-unsur yang kalau sekarang mah instagramable gitu ya. Penataan dipercantik terus-menerus. Dulu misalnya tahun 2010 di area sekitar Jabal Rahmah ini masih ada onta yang dihias. Oh ada onta dihias. Onta yang dihias. Kayak di orang mah kuda dihias. Dan itu kita para pembimbing cukup tersinggung dengan itu. Kenapa? Sebab kalau jamaah dipoto dengan onta yang dihias, bayarnya 20 real. Tapi kalau jamaah dipoto dengan ustadz gratis. Lebih mahal unta. Maka ketika unta ditertibkan oleh balad namanya kalau di kita Satpol PP-nya, saya senang di sini nggak ada lagi unta. Ya karena jamaah lebih milih dipoto dengan unta atau naik unta ketimbang menemani ustadz ya. Tapi juga kalau lagi unta di sini suka ada ceceran unta, kayak kotoran unta. Oh, ada kotoran untanya juga kayak di Bromo Pak Haji ya. Yang kerasnya mirip seperti korma. Kalau saya ambil itu bisa bahaya. Nah, ini bagi sobat Gadem yang baru ke Jabal Rahmah, hati-hati ya. Enggak, kalau sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Udah asik. Kalau dulu ya pasti. Oke, Pak Haji. Tapi yang enak di Jabal Rahmah itu kalau kita berangkat ke sana musim dingin bulan Desember. Asik, kita naik ke sini ke bebatuan ke atas itu tidak terasa capek karena ada tangga. Hanya saja karena ini Jabal Rahmah tempat bertemunya Adam dan Hawa, di sini suka ada grafiti, tulisan-tulisan. Vandalisme. Oh gitu. Oh ada Ada. Kirain jamet di Indonesia doang ya. Ternyata di Arab juga ada ya. Di Arab di sana. Misalnya ya pasangan-pasangannya nulis tulisan di sana. Oh gitu. Pakai spidol gede. Spidol gede. Ren sama siapa? Sama Anjeli lah. Sama Anjeli di sana. Dan saya menduga yang nulis itu orang Indonesia semua. Waduh. Karena ada tulisan Deding dan Oda. Masa orang Arab, orang Libanon, Deding Oda ya Pak Haji ya. Nok dan EM. Aduh. Yang video Jabal Rahmah. Oke. Nah, saya sengaja ambil gambar sini. Ini sama di sini sesungguhnya padang lapangan yang cukup enak ya. Di bawahnya itu pakai bukan tehel oh ini tuh bukan tanah Pak Haji ya? Bukan tanah. Oh jadi semacam keramik gitu? Bukan keramik kalau di teras tuh di luar tuh paping blok. Paping blok. Oh ini paping blok. Tapi nggak kelihatan paping bloknya. Ada paping blok tuh motif-motifnya. Oh iya. Dan area sebelah kiri saya nggak ada bendera Khalifah, ini bendera kebesaran ini. Wow, bendera kebesaran ini. Apalagi kalau ke sana ada Burj Khalifa, wah berkibar benderanya. Oke. Nah, keren banget. Nah sebelah sini tuh area yang sedang direnovasi. Nah tapi kalau naik ke Jabal Rahmah dari arah sini lebih enak ya. Di atas di sini macam-macam ada tukang jualan dah. Ada juga tukang jualannya. Batu akik di atas di sini. Ada yang jualan itu gelang-gelang ada di sini. Ya, Oke Pak Haji, nih berbicara Jabal Rahmah nih, Pak Jaang pasti ada momen-momen lucu ataupun momen yang menurut Pak Haji, wah ini nggak pernah dialami sebelumnya gitu. Apa Pak Haji? Di Jabal Rahmah atau di tempat lain di Mekah? Yang lucu itu di Jabal Rahmah itu kalau suami naik ke sini istrinya pengen ikut. Rata-rata jamaah tuh. Lah, kenapa Pak Haji? Sebab khawatir di atas Jabal Rahmah kalau suami sendiri dia minta istri lagi. Kalau suami naik pasti istrinya nguntit. Oh gitu. Dan juga karena daya tarik Jabal Rahmah, mereka yang jomblo, seterik apapun dia saya turun dan ikut naik. Dan dia selalu ingin naik. Kemarin ceritanya lagi panas banget. Dan kita bawa anak-anak muda ya. Orang tua diam di bismo karena panasnya luar biasa pada waktu itu. Tapi anak-anak yang jomblo semuanya pada kuat naik. Gitu, seperti spirit ingin menemukan pangeran cintanya masing-masing. Berarti Sobat Ngadem sekarang udah tahu nih ya, kalau ada kaula muda ya kan, panas terik tetap aja naik paling atas,
berdoanya kenceng, nah itu jombloan. Atau mereka yang ditikung teman. Atau yang mau nambah 2 Pak. Yang nambah 2 biasa. Jangan Pak Haji ya. Makanya Pak Haji Aang ini nggak naik ke atas. Nggak naik ke atas. Iya, iya. Jadi panas. ya. Slow dan Kenapa saya ini duduk di sini, stay di sini, meeting point di sini? Ini agak keteduhan pakai teduh, bisa berteduh di. memang nggak ada atap sama sekali Pak Haji ya di atap sini sama ya. sekali. Oke, Ada oke, atap oke, sama oke, sekali. sip. Tapi nggak tahu, saya jadi penasaran bulan Agustus nanti akan berangkat seperti apa posisi Jabal Rahmah ya. Oke Pak Haji Aang, kita react satu footage lagi nih ya. Nah ini kembali lagi ke Ka'bah. Oke. Kita lihat nih ya. Ini lagi apa Pak Haji? Ini tuh ceritanya kita selesai tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Pertanyaannya kenapa tawaf sunnah kita pakai kain ihram? Ya. Biasanya tawaf sunnah tuh boleh pakai baju bebas seperti kamu gini. Oh boleh. Boleh. Tapi sekarang ada aturan yang boleh di lantai 1 dekat Ka'bah tuh harus yang pakai kain ihram. Karena ini Ka'bah ya. Luar biasa nih. Ada talang emas di atas sebelah situnya itu. Talang emas teh? Ya, talang dari Ka'bah, tempat pembuangan air. Dan orang pada berdoa di sana. Tapi pakai emas? Pakai emas talangnya. Waduh. Ini Pak Hajimu, Sehingga sahabat bisa saya. menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan tentu untuk sobat kadam semua, bila mau umroh dan haji, pilihlah travel terbaik di Indonesia, yakni Khalifah Tour yang bimbingannya maksimal. Instagramnya di bawah ini sekalian aja Pak Haji. Umroh beserta Khalifah Tour akan Ini siapa, Pak makbul Haji? dan Pak Hajimu. dengan Pak Hajimu. Beliau orang Khalifah. akan mabrur. Sobat ngadem, tetap kulkas, ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, jadi wabarakatuh. ceritanya ini Khalifah tuh selalu punya agenda. Tiap malam tuh tawaf sunnah. Jam 2 kita berangkat ke area Ka'bah, tawaf 7 kali. Setelah itu kalau tidak dihalang ini biasanya kita doa di Mu'tajam, bergelantungan di pintu Ka'bah. Setelah itu kita langsung masuk sholat di Hijr Ismail yang lengkungan seperti itu. Setelah itu lalu keluar dilanjutkan kita sholat sunat di area seputar Ka'bah, sholat sunat tahajud. Nah karena kemarin ceritanya yang boleh di sini yang pakai kain ihram, maka tawaf sunnahnya kita pakai kain ihram supaya dianggap lagi tawaf wajib sama petugas tidak diusir kira-kira Oh gitu. Itu cara ininya ya. Ini namanya jalan ninjanya ya. Jalan ninja, bohong hasanah ya. Bohong sana ya. Kita ya, tawaf ya. sunnah pakai kain ihram. Setelah itu kita sholat tahajud di seputar Ka'bah. Itu luar Seputar biasa. Ka'bah, Kita tahajudnya menghadap Ka'bah, friend. Setelah itu beres tahajud, lalu kita ini mau menunggu sholat subuh. Jadi kalau mau sholat subuh kita disuruh maju merapatkan saf ke arah Ka'bah. Jadi kita sholat ngeliat Ka'bah. Jadi itu mulainya jam berapa Pak Haji? Itu kira-kira sekitar Tawaf sunnah itu? Tawaf sunnah biasanya kita jam 2. Jam 2 Jam ya. 2 atau jam 3 kalau tergantung jam berapa waktu subuhnya. Oh, Ya, kalau berarti waktu subuhnya sekitar jam 4-an berarti jam 2 kita harus sudah tawaf sunnah. Nah, Pak Haji kan agenda umroh ini kan padat ya Pak Haji ya. Padat, ya. Tapi vibe-nya kita lelah nggak sih Pak Haji atau wah kita lupa segalanya karena kita ibadah gitu. Lelah pasti manusiawi, Iya. tapi tiba-tiba suka ada tenaga baru. Karena tentu orang berangkat ke umroh ke Mekah ini kan semua orang memiliki keinginan yang ke arah sini. Maka pada saat semuanya berangkat umroh, pasti ada tenaga baru untuk terus rajin ibadah. Oh gitu. Kalau toh untuk hanya nginep kan nggak usah ke Mekah lah. Nggak usah ke Mekah lah. Pusing apa. Tapi ketika di Mekah, meskipun selelah apapun, selalu ada energi baru untuk beribadah. Oh gitu. Maka ketika diajak tawaf sunnah di jam 2 malam, semuanya semangat. Semuanya semangat. Dan ini kita biasanya setelah menunggu dari adzan pertama, kan ada 2 kali adzan ya, menunggu ke adzan kedua itu agak cukup panjang dan kita biasanya ngantuk. Untuk menghilangkan ngantuk biasanya kita bikin video. Pantesan ini agak-agak videonya agak-agak ini lelah ya. Kan ada juga video yang mendoakan Rian, Iya, memanggil Mang Yana. Nah, kan itu. ya. Saya panggil-panggil itu dalam rangka menahan kantuk menuju waktu subuh. Aduh, berarti menjelang waktu subuh Pak Haji ngisi waktunya setelah berdoa sudah padat langsung video aja Pak Haji. Oke, sip. Sobat Ngadem, semoga menjadi inspirasi dan semoga menjadi motivasi Pak Haji. Motivasi juga ikut apa namanya ya,
membangun kecintaan kita ke Baitullah dan ke Haramain lah ya. Ke Haramain. Meskipun ini video lagi umroh, kita tayangkan di musim haji, nggak masalah. Yang penting bagi kawan-kawan dan sobat ngadem semua, daftar haji sesegera mungkin. Segera mungkin. Karena daftar antrinya cukup lama sekarang. Konon katanya kota Bandung saja 23 tahun sekarang. 27 tahun? Nunggunya itu lah. Pajiang kumaha tuh brand Reguler, apalagi Aceh. Lama. Ya, harus buru-buru den lah intinya gitu. Saya bikin video ini motivasi lah. Intinya pada semua orang untuk segeralah berziarah ke tanah suci. Haji backpacker wae gitu Pak Haji. Enak backpacker juga ya, bukan masalah kita backpackeran nanti. Itunya backpackeran. Ya, Oke sobat ngadem, itu aja untuk Kulkas episode haji dan umroh kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa juga Pak Haji apa? Like, komen, Dan subscribe di Aang Ridwan Official dan Brand Cianjur. Oke. Kalau ada pertanyaan sampaikan di Brand Cianjur, dijawabnya di Kulkas nanti. Boleh. Luar biasa. Stay terus di Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.